going to break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Al-Falah. Tentu teman-teman sudah kenal dengan saya. Bagi yang belum kenal, jangan lupa tonton video perkenalan saya. Itu adalah konten pertama saya di YouTube. Adapun topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang seputar teori sastra. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita akan membahas tentang teori sastra. Tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah lebih baiknya jika kita mengenal dulu apa itu sastra. Tentu teman-teman pernah mendengar kata sastra. Untuk teman-teman ketahui, sastra sebenarnya berasal dari kata susastra. Tetapi kita lebih sering mendengar kata sastra. Sangat jarang sekali orang mengatakan dengan kata susastra. Kata susastra sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya tulisan yang baik. Nah, pada tahun 80-an terjadi erosi kata, sehingga kita jarang mendengar ada orang yang mengucapkan kata susastra. Kita lebih sering mendengar orang-orang mengucapkan dengan kata sastra. Sastra sendiri sangat erat hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita sadari, banyak contoh-contoh karya sastra yang ada di kehidupan kita. Contoh selanjutnya, tentu teman-teman pernah mendengarkan cerita dongeng. Kita sebut saja cerita Si Kancil. Siapa sih yang tidak kenal dengan cerita sosok Si Kancil yang cerdik? Dongeng tersebut adalah salah satu bagian dari karya sastra. Karya sastra ini biasanya digunakan oleh orang tua kita untuk mengantarkan kita tidur, agar kita bisa tertidur. Terlepas dari penggunaan sastra di kehidupan sehari-hari, ilmu sastra sendiri sudah berumur cukup tua. Cikal bakal munculnya ilmu sastra ketika filosof Yunani yang bernama Aristoteles. Siapa sih yang tidak mengenal dengan nama Aristoteles? Jadi, Aristoteles menulis sebuah buku yang berjudul Poetika. Tulisan Aristoteles tersebut memuat tentang teori drama tragedi. Ilmu sastra sendiri meliputi 3 aspek. Yang pertama, teori sastra. Yang kedua, kritik sastra, dan yang ketiga, sejarah sastra. Baiklah, kita masuk kepada pokok pembahasan. Apa itu teori sastra? Teori sastra terbagi 2 kata, teori dan sastra. Secara umum, teori adalah suatu cara, suatu langkah-langkah, suatu sistem ilmiah atau pengetahuan sistematik yang menerapkan pada pola pengaturan hubungan antara gejala-gejala yang diamati. Nah, itu teori. Apa itu sastra? Tentu teman-teman masih ingat. Sastra berasal dari kata susastra, tulisan yang baik. Jadi, teori sastra adalah cabang ilmu sastra yang mempelajari tentang prinsip-prinsip, hukum, kategori kriteria karya sastra yang membedakannya dengan yang mana sastra dan mana yang bukan sastra. Itu teori sastra. Pada hakikatnya, teori sastra membahas secara rinci aspek-aspek yang terdapat di dalam karya sastra, baik konvensi bahasa yang meliputi makna, gaya, struktur, pilihan kata atau diksi, maupun konvensi sastra yang meliputi tema, tokoh, latar, alur, dan penokohan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teori sastra adalah cara bagaimana membedakan mana sastra dan mana yang bukan sastra. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa ilmu sastra meliputi
3 aspek. Yang pertama teori sastra, yang kedua kritik sastra, dan yang ketiga sejarah sastra. Pada konten kali ini kita hanya berfokus kepada teori sastra. Jadi untuk kritik sastra dan sejarah sastra mungkin saya akan menyampaikan pengertiannya saja. Apa itu kritik sastra? Setelah mendengar kata kritik sastra saja, mungkin sudah terlintas di benak teman-teman, wah kritik sastra. Mungkin sudah tergambar apa itu kritik sastra. Jadi kritik sastra ini adalah ilmu sastra yang mengkaji, menelaah, mengulas, dan memberikan pertimbangan serta memberikan penilaian tentang keunggulan dan kelemahan dari karya sastra tersebut. Jadi, kritik sastra ini digunakan untuk memberikan keunggulan dan kelemahan pada karya sastra. Apa keunggulannya dan apa kelemahannya? Seperti itu. Adapun sejarah sastra sesuai dengan namanya sejarah, tentu waktu yang telah lampau. Jadi sejarah sastra ini adalah bagian dari ilmu sastra yang mempelajari tentang ilmu sastra sendiri dari periode satu ke periode yang lain, dalam kurun waktu yang satu ke kurun waktu yang lain. Seperti itu namanya sejarah sastra. Mungkin beberapa dari teman-teman mempertanyakan, kenapa sih kita harus mempelajari teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra? Ketiga aspek ini perlu kita pelajari ketika kita ingin lebih bisa menikmati karya sastra itu sendiri. Jadi ketika kita ingin menikmati suatu karya sastra, kita harus melibatkan 3 aspek ini. Yang pertama teori sastra, kedua kritik sastra, dan yang ketiga sejarah sastra. 3 aspek ini saling berhubungan antara teori sastra dengan kritik sastra dengan sejarah sastra, teori sastra dengan sejarah sastra. Saya akan menjelaskan apa sih hubungan antara ketiga aspek tersebut. Baik, yang pertama teori sastra dengan kritik sastra. Ketika kita ingin mengkritik suatu karya sastra, maka kita harus menggunakan teori sastra. Kita harus merujuk kepada teori sastra agar kita bisa memberikan penilaian, keunggulan, dan kelemahan dari karya sastra tersebut. Jadi ketika kita ingin melakukan suatu kritikan, maka kita harus menggunakan landasan tentang teori sastra. Jadi itu hubungannya antara teori sastra dengan kritik sastra. Yang kedua, kritik sastra dengan sejarah sastra. Bagaimana kita bisa mengkritik suatu karya sastra jikalau kita tidak tahu tentang sejarah sastra tersebut? Jadi, ketika kita ingin mengkritik suatu sastra, kita harus mempelajari dulu bagaimana sejarah sastra tersebut. Yang ketiga, hubungan antara teori sastra dengan sejarah sastra. Ternyata, untuk mengetahui perkembangan sejarah sastra ini, diperlukan teori sastra. Agar kita tahu nih perkembangan sejarah sastra tersebut, kita harus menggunakan teori sastra. Yang mana teori ini akan menentukan pengaruh timbal balik antar genre sastra, perkembangan tematik, dan ciri-ciri teori sastra tersebut dalam pengkajiannya. Jadi, dari penjelasan-penjelasan tadi tentang teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra, dapat kita simpulkan bahwa 3 aspek ini sangat erat hubungannya. Tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Ketika kita ingin menikmati suatu karya sastra, maka kita harus melibatkan 3 aspek ini. Pertama teori sastra, kedua kritik sastra, dan yang ketiga sejarah sastra. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan tentang materi teori sastra pada hari ini. Sampai jumpa pada konten-konten selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.